jumpa lagi bersama saya Nanang MRK dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifipedia. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian, kembali lagi Ucup di sini setelah memasang CCTV di 2 episode yang sebelumnya. Jadi ya, sekarang Ucup uangnya sangat banyak sekali, kayak duitmu coy. Iki tak tuku sidap. Wih, sudatnya Ucup iki. Masa? Ora mungkin. Jadi aku iso nyeting ya. Iso nyeting tak kayak 1 Nanti kita akan belajar nyeting bareng-bareng. Di video ini kita mau ngapain, Cup? Ya nyeting sidap. Kita mau mereview salah satu switch hub. Ini adalah switch hub yang cukup banyak dipakai orang-orang. Ini adalah switch hub manageable dari Cisco. Tipenya adalah Cisco Catalyst untuk 2960S. Ini jadi 2960S series ya untuk tipe ini. Ini adalah tipe yang paling banyak dipakai orang-orang karena switch hub ini sebenarnya sudah discontinue, sudah kayaknya ya. Oh, berarti sudah tidak diproduksi lagi. Ya, kayaknya untuk tipe Catalyst yang L ini dia sudah tidak diproduksi lagi. Jadi ini kita juga dapat dari tangan yang kedua, tapi bentuknya masih bagus banget ya, Coba ya. Masih kinclong. Masih kinclong. Ini Cisco Catalyst. Jadi ini adalah salah satu switch hubnya Cisco yang tentu nyetingnya akan sangat susah sekali. Kalau harganya Mas berapa ini? Harganya ini di angka secondnya itu 2, sekian ya, 2,2. Termasuk masih 2,2 jutaan lah. Itu jutaan. Murah banget untuk sebuah switch hub manageable. Untuk harga aslinya, kalau misalkan harga barunya itu di angka berapa? 35 juta. 2%-nya ini 35 juta. Iya, sebanding sama sekarang. Mambune motor NMAX. Jadi karena ini Cisco yang paling banyak di request oleh teman-teman, jadi kita akan review Cisco Catalyst ini, cara penggunaannya, performingnya seperti apa, dan nanti kita akan coba konfigurasi tipis-tipis, komen-komen sintak-sintak yang dipakai seperti apa. Untuk Cisco Catalyst ini sendiri dia itu memiliki spesifikasi 48 port Ethernet yang semuanya itu sudah gigabit. Wih. Semuanya portnya 4 gigabit ya Mas? Iya, 48 port Ethernet yang semuanya itu sudah gigabit. Terus dia punya 2 konsol ya. Nyeting nanti. Untuk mengkonfigurasi 2 konsol, satu RJ45, satunya ini mini USB kalau nggak salah tipe ini. Terus kemudian dia punya 1 manajemen dan juga 4 SFP port. SFP-nya juga 1G Mas Agus. 1G semua. 1G semuanya. Jadi semuanya ini gigabit ya, Lur ya. Kemudian untuk power consumption-nya, dia powernya di sini Cup, dia pakai power yang jenis 3 ini. Jadi ya, seperti di PC ya. Jadi dia AC power supply-nya. Untuk konsumsi dayanya sendiri berapa? Cup? Sekitar 240 volt 2 sampai 1 ampere. Jadi mungkin sekitar 200 wattan lah, dan ini cukup besar sekali untuk sebuah switch hub ya. Listrik rumah saya jelek ya Mas. Kemudian di sini selain kita bisa powering dari ujung sini, di sini sebenarnya juga ada backup powernya. Jadi dia bisa nyala terus Cup sebenarnya. Seperti di Mikrotik yang yang AHX gitu. Tapi di sini kita harus beli sendiri, ini opsional ya. Terus kemudian di sini ada power pin kalau misalkan kita bisa power lewat ini power supply, kayak power supply laptop gitu loh. Ini saya lupa soketnya namanya apa. Kita juga bisa power lewat itu 12 volt. Jadi powernya banyak sekali opsi ya. Banyak sekali, 12 volt 11,3 ampere. Yes, bener ini pakai power supply komputer itu kita makainya. Terus dia si Cisco Catalyst ini dia memiliki switching capacity sebesar 176 gigabit per second. Jadi paket switch hubnya dia sangat besar sekali untuk switching capacity-nya. Dan selain itu dia bisa membuat VLAN sebanyak 255 virtualan. Kemudian untuk forwarding capacity-nya dia 744 Mbps. Dan untuk beratnya coba dipegang. Kira-kira berapa ini? 5 kilo, 6 kilo. Ya, sekitar segituan. Beratnya diklaim Cisco 4,8 kg. Hampir 5 kilo. Jadi ini switch hub yang sangat berat sekali ya, Lur ya. Ojo mbok go munggah gunung, kesel. Untuk dimensinya ini 4,5 kali 44,3 kali 30 cm. Jadi cukup besar ya Mas. Pas di rak ya Mas ini kalau. Ya, untuk lebarnya ini pas sekali ke rak server, dan untuk kalau kita nyalakan dia itu ada noise yang dihasilkan karena dia punya fan, Cup. Jadi kita nyalakan ya? Di bagian ini, di belakang ini dia punya fan. Ketika kita nyalakan dia akan berbunyi fannya, dan itu cukup kenceng banget untuk sebuah switch hub. Itu
tingkat kebisingannya itu antara 44 sampai 47 desibel. Jadi dia itu kalau misalkan kita punya 5 atau 4 Cisco Catalyst ini setara knalpot motor Satria STNK only warna abang, motor sopo. Jadi langsung saja kita akan coba nyalakan si Cisco Catalyst ini dan kita akan coba konfigurasi, lihat konfigurasinya seperti apa. Sebelumnya untuk mengkonfigurasi Cisco Catalyst ini, dia ketika kita beli ya, maksudnya kita beli baru. Biasanya kan mode pabrikan. Iya, mode default. Mode defaultnya itu kita harus mengkonfigurasi melalui port konsolnya. Jadi sistem keamanan Cisco itu seperti itu. Semuanya mati, kita tidak bisa remote lewat port-portnya, hanya bisa konsol. lewat konsol saja. Jadi Anda harus siap-siap yang namanya kabel konsol. Coba diambilkan kabel konsolnya seperti apa? Dan jangan salah mengucapkan ya, konsol. Aku serak kepikiran. Jangan salah mengucapkan. Kabel konsol. Jadi untuk konsolnya jangan bisa pakai ke mini USB atau ke RJ45 seperti ini. Jadi ujungnya itu RJ45 cukup. Tapi terus ujungnya USB. Ini adalah port konsol namanya. Oke, langsung saja kita akan nyalakan untuk si Cisco Catalyst-nya. Nah, kita tinggal tancapkan powernya ke listrik. Sebenarnya untuk mengkonfigurasi Cisco ini, kalau misalkan listrik Anda tidak punya grounding, Anda harus mengeluarkan jurus Nurul Fauqonuri alias terbang. Anda tidak boleh menapak tanah karena si Cisco ini dia ngeground. Nah, ini bunyinya keras banget coy. Bunyi noise-nya sangat besar sekali dan kita tunggu dia nyala. Ini sorry ya, kaki saya di atas karena memang ini kalau kaki saya ke bawah setrumnya sangat gede sekali, ground. Karena semua material yang dipakai Cisco Catalyst ini besi, full metal besi ya lur ya. Dan kita tunggu dulu LED-nya ini menyala. Ini untuk pertama-tama ini menyala ada berapa? Ada satu yang bagian atas sistem. Bagian satu atas sistem dan kita tunggu sampai menyala hanya 2 LED saja ya. Berarti ya 2 LED saja tandanya dia sudah booting dengan sempurna. Untuk bootingnya dia membutuhkan waktu kira-kira 3 menit. Jadi kalau misalkan Anda taruh di server, Anda harus punya backup power sih. Kalau dia menyala 3 menit sangat lama sekali. Dan kita akan konfigurasi pakai MacBook ini juga full metal. Jadi saya harus strumnya tetap gede. Strumnya tetap gede. Ini jenengan bisa konfigurasi Cisco Catalyst-nya itu pakai Mac atau pakai Windows, pakai Linux juga bisa sebenarnya. Tinggal Anda belajar bagaimana menyambungkan konsolnya. Kalau di Mac ini jauh lebih rumit, tapi di Windows itu jauh lebih ya pada rumit asli. Cisco soalnya Anda harus pakai putih, pakai serial communication dan lain-lain lah. Nanti di channel saya akan saya bahas secara detail untuk konfigurasi si Catalyst ini. Kita akan coba lihat interface-nya seperti apa. Oke, sekarang Cisco Catalyst-nya sudah menyala. Jadi kalau dia menyala, ciri-cirinya di sebelah kanan ini ada LED indikator cup. Dia menyala 2 untuk di bagian atas dan juga di nomor berapa ini nanti silakan ditunjukkan ya. Kira-kira seperti itu. Kalau belum nyala 2 ya ditunggu aja. Nah, ditunggu aja. Kira-kira waktu bootingnya itu 3 menit. Rata-rata Cisco dia bootingnya di 3 menit. Ucup mau mencoba mengkonfigurasi? Oh iya mas, terima kasih. Langsung saya konfigurasi sekarang. Nah, untuk pertama-tama kita buka terminal dulu. Kalau di MacBook itu kita mengkonfigurasinya langsung dari terminal sini. Kalau misalkan di Windows, jenengan harus perlu serial port komunikasi dan lain-lain ya. Kalau di MacBook gampang aja, kita tinggal tulis ls/dev/bintang USB bintang. Nah, kita enter. Nah, di sini kan not phone, ya kan? Ada tulisannya no match phone. Kita tancapkan dulu si konsolnya. Jadi di sini di MacBook ini ada saya pakai converter mereknya Ugreen. Jadi saya tancapkan di sini. Kita tulis lagi komennya ls USB. Nah, nanti dia akan terbaca konsolnya serial com yang TTY ini ya, teman-teman. Jadi TTY AH05LHW0 ini. Nah, kita tinggal screen, kemudian kita copy pastekan yang ini. Yang serial konsol. Yang konsolnya. Jadi kita tinggal copy untuk USB serialnya, salin, kita paste di sini Command V, kita enter. Nah, ini baru kita tancapkan untuk konsolnya ke port konsol yang ada di sini. Minta tolong Mas Ucup. Oke. Bagian nomor 1 duar. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Connect. Nah, wis. No. Nah, untuk would you like to enter the initial configuration dialog, kita pilih yang no, kita enter.
kita masuk ke switch-nya. Ini adalah halaman utamanya switch. Jadi si switch hub Cisco Catalyst ini ketika kita mode pabrik, dia itu tidak ada konfigurasi apapun, nyetingnya lewat terminal, tidak punya web UI, semuanya di mode akses. Jadi dia switch hub biasa, Cok. Kalau Biasa, belum ya. di setting itu dia belum menjadi switch hub manageable karena kita belum masukkan VLAN. Jadi ini semuanya akses. Masih kosongan Masih semua. kosongan. Jadi switch hub unmanageable. Kita akan coba konfigurasi sederhana saja. Nanti kita akan masukkan VLAN bagaimana caranya, terus kemudian kita akan mencoba mengganti username dan password, kemudian kita memasukkan VLAN ke salah satu port atau mungkin beberapa port yang ada di Cisco ini. Nanti jenengan bisa lihat sintak-sintak yang kita gunakan. Untuk modulnya atau komen-komen yang sebenarnya sudah ada di internet, apa namanya, di situs resminya Cisco, nanti saya kasih di link deskripsi di bawah. Nanti minta tolong dikasih ya, coba ya. Siap-siap nanti akan saya kasih. Jangan. Karena cukup banyak dan juga kompleks. Ya, nanti jangan tinggal belajar lah dari sintak-sintak tersebut. Untuk pertama kita akan masuk ke user mode. User mode ini adalah untuk melihat interface-nya apa saja, kemudian dia berada di mode apa dan konfigurasinya seperti apa. Kita tinggal klik enable, kita enter. Nah, dia baru masuk ke menu utamanya, berandanya. Ibarat Facebook ya, berandanya. Ini berandanya, coba. Jadi kita tinggal show, run, enter. Nanti dia bisa keluar komen-komen ini, dan ini komen-komen ini berisi status-status interface-nya. Kayak mudeng tarak ya. Hanya tulisan hitam Jawa, tulisan putih dan halaman. Ini saya perbesar ya. Jadi seperti ini. Jadi Cisco itu kayak gini. Jadi kita tekan enter ini, dia baru keluar statusnya. Kayak gini nih. Nah, ini interface gigabit Ethernet 101. Ini nggak ada konfigurasinya. Ini keterangannya dia nggak ada konfigurasinya, Cok. 000. Jadi semuanya tidak ada konfigurasinya, semuanya itu unmanaged. Hanya terdeteksi interface gigabit saja. Terus kemudian kita enter, terus gini ini sampai 48 interface. Kemudian VLAN-nya no IP address, kemudian masih ini masih kosong. belum ada IP address dan lain macam sebagainya. Sudah. Yang bisa kita lihat dari Cisco itu yus kayak ngono kuwi. Nah, kemudian sekarang saya akan mencoba untuk membuat VLAN. Ini sederhana saja ya, coba ya. Saya akan coba memasukkan VLAN 20, 30, 40 misalkan. 20 untuk ISP1, 30 untuk ISP2, 40 untuk distribusi. Contoh ya. Untuk cara mengkonfigurasi switch-nya gampang sekali, kita tinggal masuk ke INT. INT itu bukan integer ya, ternyata interface. INT itu interface. Sorry, kita harus masuk ke conf F dulu. Conf T seperti ini. Nah, ini baru kita masuk ke privilege mode. Privilege mode adalah coro Linux itu super user. Jadi kita bisa mengkonfigurasi semua interface-nya harus berada di mode super user. Kalau di Cisco namanya privilege. Nah, di sini misalkan saya mau memasukkan VLAN tadi berapa? 20, 30, 40. Saya akan masukkan, kita tinggal masukkan saja VLAN 20. Misalkan kita enter. Sudah terbuat VLAN 20, VLAN 30, enter. Sudah terbuat VLAN 30. Kemudian VLAN 40 yang terakhir, enter. Sudah terbuat. Nah, ini baru VLAN-nya saja. Baru VLAN-nya saja. Belum kita masukkan ke portnya. Wah, jadi satu persatu ya, Mas? Satu persatu, coba. Berikutnya kita akan memasukkan VLAN ini ke port Ethernet-nya. Jadi di sini kan ada 48 interface. Kita masukkan dari Ethernet. Salah satunya. Kita masukkan misalkan VLAN 20, kita akan masukkan ke port Ethernet 2 misal. Caranya gampang banget, kita exit dulu. Jadi ini kan masih berada di config VLAN. Kita exit dulu, kita masuk ke privilege mode lagi. Kemudian kita masukkan sintaknya untuk memasukkan si VLAN ini ke interface. Ke Ethernetnya, betul. Caranya adalah komennya INT, kemudian GI. Ini interface-nya kan gigabit Ethernet ya. G1/0/ berapa? Ethernet nomor berapa? Jadi komennya atau sintaknya ini. Nah, ini artinya INT G1/0/2 ini berarti saya akan memasukkan sebuah VLAN ke dalam interface Ethernet nomor 2. Kita enter. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan saja kita pengen mode apa. Kita akan membuat VLAN tersebut berdiri sendiri. Jadi
kita berikan dia mode akses atau unticked. Kalau di beberapa switch itu namanya unticked. Jadi Cisco ini switchnya itu persis Ruiji sebenarnya. Jadi dia hanya ada akses sama terang. Beberapa switch managed kan ada istilahnya take, unticked, terus kemudian take it gitu kan lah. Ini dia menggunakan yang namanya akses sama terang saja. Kalau ini berarti kita mau mode akses. Jadi kita tinggal switch port, tinggal di tab gitu ya modelnya, jadi kayak mikrotik persis lah. Switch port, kemudian modenya apa? Akses seperti ini. Kita enter. Berarti dia sudah berada di mode akses. Sekarang kita masukkan VLAN-nya ke port Ethernet 2, yaitu switch port akses VLAN 20. VLAN 20. Jadi kita akan memasukkan VLAN 20 ke interface Ether nomor 2. Enter dan sudah. Untuk cara ceknya nanti ya, kita masukkan dulu satu-satu. Ini kita masukkan dulu untuk yang Ether atau VLAN nomor 30, Cuk. 30 kita untuk ESP2, jadi kita harus akses lagi. Akses ya komennya. Kalau di switch hub yang lain itu istilahnya unticked. Jadi kita nge-unticked. Untuk komennya kita tinggal masuk ke interface-nya yang kita ingin masukkan VLAN-nya, yaitu INT dulu. INT. Aku mulai kuliah lagi. G1/0/3. Ini artinya kita mau masukkan ke Ether nomor 3. Kita enter. Kemudian kita tinggal switch port mode akses. Kita enter. Jadi switch portnya akan kita pakai mode yang akses. Kemudian kita baru masukkan VLAN-nya. Switch port nomor 3. Akses VLAN 30. Enter. Nah, ini sudah VLAN 30, Ether 3, berarti nanti akan VLAN 30. Nah, di sini kita akan masukkan VLAN 4, rencana untuk distribusi. Distribusi kan biasanya kita nggak pakai satu port, ya kan? Pasti banyak port ya. Misalkan di sini port 4 sampai 10 misalkan, Cuk ya. Berarti 4 sampai 10 berarti 4 sampai 10 langsung ya. Bisa ya? Langsung bisa, Cuk. Enggak satu-satu ya? Enggak satu-satu, kita bisa menggunakan sintak yang namanya range. Kita tinggal masukkan, berarti kita tinggal INT range-nya dari G1/0/4. Range-nya berapa? Antara port 4 sampai misalkan 10 atau 20 ya. atau bebas. 20 bebas untuk distribusi nih. Kita tinggal enter. Nah, akan muncul switch config if range. Dia akan muncul seperti itu. Kita tinggal berarti modenya sama. Switch port mode akses, switch port mode akses. Kita enter. Nah, switch port mode akses, kemudian kita masukkan VLAN-nya ke port atau interface tersebut dengan komen switch port akses, kemudian VLAN-nya VLAN 40. Enter. Sudah berarti sudah bisa. VLAN sudah masuk ke port Ethernet 3. Sudah port Ethernet 2 dan seterusnya sesuai konfigurasi kita tadi. Kita akan coba cek sekarang. Kita exit dulu, exit lagi. Sekarang kita sudah bisa, kita tinggal show run. Apakah sudah masuk? Lah, kita coba cek ya. Enter. Bisa tipe. Nah, interface gigabit Ethernet, interface nomor 2 ya. Ini Ethernet nomor 2, dia modenya akses berada di VLAN 20. Kemudian dia VLAN 30, ya. Sudah berhasil. VLAN 40, ini nomor 4. 5 otomatis akan ikut 40. 6 40. Ngene kok ora iso iki lho, kebangetan Cen. Ya Allah Gusti. Gampangnya saya gini, lele. Berikutnya kita akan ngeterang, ini kan sudah ada sih Cuk, VLAN-VLAN-nya. Kita harus terangkan dulu untuk menyambungkan ke interface atau router gateway-nya, karena ini kan cuma switch. Jadi router gateway-nya, untuk menyambungkan ke router gateway-nya kita perlu yang namanya trunk. TRUNK. Nah, untuk interface-nya kita bisa gunakan yang Ether 1 ya. Kita ke INT berarti ya. Kita ke INT GI/0/1 ya. Kita enter. Loh, invalid input detected at conf. Oh, kita harus masuk ke mode privilege dulu, kawan. Sorry. Wis mode privilege. Salah mode. Di setting gak iso. Sorry. Kita baru bisa masukkan interface
G1 G1 /0 slash 1 enter. Nah, ini kita sudah berada di interface nomor 1. Interface nomor 1 ini atau Ether 1 nanti rencananya kita mau gunakan untuk terangnya. Caranya switch port ya. Switch port mode terang, kita enter. Kemudian terang switch port terang allowed VLAN 20 wes. Ojo ngarang-ngarang, kita cuman bikin 20 30 40. ya 20 30 40 VLAN. Kita enter dan sudah berhasil menjadi mode terang. Kita coba exit lagi, exit, kemudian exit. Setelah sudah mode apa namanya? Istilahnya di Cisco mode user mode untuk menonton, kita tinggal show run. Enter. Melihat, apakah sudah ngeterang? Melihat terangnya dan ternyata sudah terbuat. Dan sudah. Allowed. Terang mode allowed. Ether 1 berarti interface nomor 1, dia itu sudah allow VLAN 20 30 40 melewati terang mode terang tersebut. Jadi kurang lebih segampang itu kawanku. Nah, untuk mengkonfigurasi untuk username dan passwordnya ini kan masih apa namanya kosongan belum. Username. Jadi kalau ada, tapi peduli percuma. Jadi harus nyolok ya. harus nyolok konsol. Jadi kalau misalkan ada orang memasuki jaringan Anda lewat SSH atau lewat interface, tidak bisa untuk mengakses router ini, harus lewat console. Nah, ini untuk mengenablekan ini untuk memberikan username dan password. Misalkan Anda pengamanannya lebih, kita tinggal Ctrl C. Kita masuk ke privilege mode dulu. Privilege mode kita conf T, kita enter. Nah, ini sudah berada di privilege mode. Kemudian kita tinggal membuat username dan password. Kita tinggal kita menyimpan nanti. Ya, enable secret. Kemudian masukkan username-nya, misalkan Wikipedia, passwordnya Wikipedia. Kemudian spasi password Wikipedia. Jadi ini username-nya Wikipedia dan passwordnya Wikipedia. Ini sebagai contoh. Kita enter. Invalid password length must contain 1 to karakter password configuration failed. Ada sintak yang salah, jadi kita harus mengenable username-nya dulu, baru username password. Kita bikin secret dulu. Secret Wikipedia. Nah, kita baru bikin username dan juga password. Enable secret Wikipedia. Kemudian kita mau memberikan username Wikipedia ini, logikanya gitu, Wikipedia, passwordnya juga sama, Wikipedia. Misalkan kita enter. Nah, ini sudah memberikan password, username Wikipedia, passwordnya juga Wikipedia. Kita cek ya. Kita tinggal exit untuk langsung menyimpan. Nah, ini kita balik ke beranda lah istilahnya. Kemudian kita tinggal show run. Enter. Salah, coy. Oh, salah tulisannya. Show run. Enter. Lagi proses. Nah, sudah. Nah, ini bisa lihat Job, ini username-nya Wikipedia, passwordnya juga Wikipedia. Nanti juga ada, kita bisa enkripsi, misalkan kita nggak mau kelihatan password sama username-nya juga bisa. Nanti kita bahas di kemudian hari lah. Yang penting jenengan sudah bisa melakukan akses dan juga terang ke interface-nya, dan kita memilih interface-nya dengan sudah tahu. Minimal kalau beli bisa mengkonfigurasi itu sudah. Bukan hanya beli-beli saja. Iya, betul sekali. Kita Ctrl C dan kita exit, enter. Nah, di mode ini sebenarnya kita sudah nyeting nih. Kalau si Cisco-nya ini kita cabut, kemudian kita colok lagi, itu semua yang kita konfigurasi itu hilang. Wih, jadi percuma Bang. Jadi nggak bisa nyimpen otomatis. Nggak bisa nyimpen otomatis. Kita harus memberikan perintah lagi supaya konfigurasi ini tadi show run ini, semua konfigurasi ini tersimpan. Ini kan sudah kita terang semua ini. Nah, ini belum tersimpan secara otomatis. Secara otomatis harus kita simpan dulu. Ctrl C. Untuk sintaknya atau perintahnya adalah apa Mas Agus? Write, enter. Nah, dia sedang menyimpan atau menulis di dalam RAM-nya, di dalam memorinya. Jadi kalau misalkan kita cabut, kita colok lagi, konfigurasi kita masih
menempel. Kurang lebih seperti itu ya. Gampang ya? Ya gampang. Gampang yang ngono kok iso dira iso aduh kesetrum. Cuma 5 menit saja kok konfigurasinya. Iya, cuman kurang lebih 5 menit saja lah kalau kita yang konfigurasi ya, Lur ya. Nanti untuk link pembelian dari Cisco Catalyst ini nggak ada di deskripsi. ada nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah. Dan menurut saya ini adalah salah satu switch hub manageable yang sangat-sangat recommended, atau misalkan jenengan mencari switch hub managed yang portnya banyak, powerful, sistem keamanannya, sistem keamanan apalagi. Ini apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, enterprise lah. Enterprise. Apalagi kalau bukan Cisco kawanku. Dan ini salah satu Cisco yang paling terjangkau harganya sekarang. Tentu saja Anda akan mendapatkan di tangan kedua, tidak mungkin tangan pertama, karena si Cisco Catalyst ini Harga pasti motor. dia sudah discontinue mungkin ya. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Nanti kalau Anda punya pertanyaan silahkan tanyakan kepada Ucup di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK Dan saya Pak Ucup. Ini Wi-Fi Wi-Fi Pedia. Pedia.